Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Akhir tahun lalu merupakan waktu terbaikku. Kerja kerasku dalam bekerja akhirnya terbayarkan. Dari hasil kerjaku, aku berhasil menabung dan bisa membeli mobil bekas impianku. Aku membeli sebuah mobil MPV 7-seater keluaran tahun 2012. Mobil itu cukup besar dengan tampilan boxy dan moncong depannya yang tak terlalu panjang. Untuk sebuah mobil MPV keluaran 2012, mobil tersebut cukup murah. Aku lihat STNK-nya sudah berganti nama 2 kali. Dan dari pemilik pertamanya, sepertinya dibalik namakan dari kepemilikan perusahaan ke pemilikan perorangan. Mobilnya berwarna putih. Mirip ambulans, pikirku ketika itu. Karena harganya murah atau tidak sesuai dengan pasaran, maka aku pun mendapatkan kondisi mobil yang tak terlalu prima. Aku perhatikan tak ada spion tengah atau belakang, lalu bangku baris keduanya juga tak ada, bahkan bangku baris ketiganya seperti ditaruh apa adanya. Aku sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah mobil ini bekas angkot? Penjualnya bilang, "Jangan khawatir Pak, seperti bisa membaca pikiranku. Mobil ini bekas yayasan atau perusahaan." Salahnya aku tidak bertanya banyak kepada penjual itu tentang yayasan apa atau perusahaan apa. Aku hanya berkata dalam hati, mungkin mobil ini digunakan untuk bawa barang dulunya. Asumsiku diperkuat dengan adanya lecet-lecet di bagian interior kabin penumpang. Dan aku perhatikan ada lempengan aluminium pada bemper belakangnya, yang makin menguatkanku atas asumsi ini bekas mobil angkut-angkut barang. Setelah melakukan pengecekan pada surat-surat kendaraan, nomor mesin, nomor bodi atau rangka, kelayakan mesin dan beberapa hal lainnya, aku pun deal dengan penjualnya. Aku katakan padanya, "Oke Pak, saya ambil mobilnya. Uangnya saya transfer ke M-Banking ya Pak." Penjualnya membalas, "Siap Mas." Setelah proses akad jual beli selesai, aku pun membawa pulang mobil MPV tersebut. Selama menyetir pulang itu, aku rasakan mesinnya. Aku cek kaki-kakinya, aku nyalakan AC-nya sampai pol, aku tes audionya. Semuanya bagus. Mesinnya halus, responsif. Kaki-kakinya nggak ada bunyi-bunyi gemeletek. AC-nya dingin. Audionya jelas dan solid. Aku beruntung sekali, pikirku. Harganya murah. Aku hanya tinggal sedikit merapikan lecet-lecet sedikit di bagian dalam kabin penumpang. Dan juga beli spion tengah dalam, selesai. Mobilnya sudah ciamik. Aku adalah seorang penikmat petualangan. Aku sudah lama mengimpikan tentang konsep camper van. Dan membeli mobil MPV ini adalah salah satu dari bagian rencana petualanganku. Malam itu tidurku terusik oleh bunyi berisik dari garasi mobilku. Suara klakson terus-terusan bersahut-sahutan. Aku bangun dengan perasaan sedikit sebal. Pikirku ada konsleting pada sistem alarmnya. Tapi aku juga tak terlalu kesal. Mau bagaimana lagi? Namanya juga mobil second. Pasti ada saja kekurangannya. Walaupun penjualnya bilang semuanya baik-baik saja.
2 langkah sebelum aku membuka pintu garasi yang terhubung dengan area dapur rumahku, aku terhenti ketika suara-suara klakson yang bersahut-sahutan itu tiba-tiba saja berhenti. Aku kemudian berpikir, apa jangan-jangan akinya ya? Entah soak atau konslet. Karena mungkin aku terlambat mematikan remote alarmku dan aku lupa di mana pula ku taruh kuncinya. Aku kembali ke dalam kamar tidur dan mencari kunci mobilku. Setelah ketemu, aku baru tersadar. Iya ya. Mobilku tak dilengkapi dengan sistem alarm. Jadi, kunci mobilku hanya kombinasi kunci dan dompet STNK. Tak ada remote alarmnya. Aku kembali berpikir, berarti benar terjadi konsleting pada kelistrikannya. Aku segera kembali ke garasi mobilku. Kubuka pintunya. Lampunya menyala dari depan hingga belakang. Artinya, tidak ada konslet dan tidak soak akinya. Aku nyalakan mesinnya ke posisi on. Aku lihat panel instrumen kelistrikannya, semua normal. Kutekan klaksonnya, nyala. Kunyalakan lampu-lampunya, lampu jauh, lampu dekat, sen kanan, sen kiri. Semuanya normal-normal saja. Aku coba starter mobilnya, nyala normal, biasa saja. Tak ada tanda-tanda aki soak atau konsleting pada kelistrikan mobilnya. Aku pun kembali menutup pintunya dan kembali masuk ke dalam rumahku. Tepat sebelum aku menutup pintu garasi yang ada di area dapurku, aku mencium bau wangi harum sekali. Bunga, pikirku. Sontak aku mencari-cari sumber bau harum bunga tersebut. Hidungku menjelajah mengikuti sumber harumnya. Harumnya bunga di dalam rumahku. Aneh, pikirku. Bau harumnya berasal dari mobilku. Perasaan tadi aku tidak mencium aroma apapun. Aku kembali menghampiri mobilku. Kubuka kembali pintunya. Dan benar saja. Kali ini ketika pintunya terbuka, bau harum yang pekat langsung menyerbu lubang-lubang hidungku. Bau harum tersebut seolah-olah seperti ada seseorang yang menggunakan parfum yang baru saja disemprotkan dan berdiam di sebuah ruang tertutup selama beberapa saat. Dan, anehnya lagi, aku pun tiba-tiba terasa bergidik dan hatiku seperti gelisah tidak jelas. Aku berpikir keras dari mana sumber wangi ini. Aku hanya mendapati wanginya sangat nyata ketika aku ada di kabin penumpang. Tapi karena aku sangat lelah dan mengantuk, aku pun memutuskan untuk tak menghiraukannya. Kembali menutup pintu garasi dan melihat mobil sekali lagi dari jendela yang ada di antara dapur dan garasi, dan ada bayangan hitam seperti orang di dalam mobilku. Ku kucek-kucek mataku, ku picing-picingkan, dan ku melotot-melototkan mataku agar jelas. Bayangan hitam itu tetap ada dan sepertinya memperhatikan aku juga. Merinding dan gemetar, aku pun segera masuk kembali ke kamar. Keesokan harinya aku berangkat kerja menyetir mobil yang baru saja aku beli kemarin. Biasa saja. Tak ada bau harum yang seperti tadi malam. Aku pun menyempatkan untuk mengecek mobilku ke bengkel. Mekanik yang memeriksa mobilku mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Lega rasanya mendengar aku tak harus keluar lebih banyak uang lagi. Tapi, aku juga bingung. Kenapa tadi malam klaksonnya nyala-nyala terus? Aku juga jadi teringat tentang sosok bayangan hitam tadi malam. Sialnya, hari itu aku harus lembur. Jika pada hari biasa aku harus pulang jam 17.00,
Maka pada hari itu aku harus pulang jam 22.00. Mobilku kuparkir di basement lantai 2, dan tepat sebelum pekerjaanku selesai, aku, entah mengapa, punya firasat tentang mobilku. Aku harus ke basement lantai 2 yang sangat sepi, dan aku lagi-lagi teringat sosok hitam tadi malam. Perjalananku naik lift dari lantai 25 ke basement lantai 2 terasa sangat lama. Aku di lift itu sendirian. Beberapa kali di beberapa lantai, pintu liftnya terbuka seperti ada orang-orang yang mau naik dari lantai-lantai tersebut. Namun setiap kali pintunya terbuka, aku hanya melihat ruang-ruang kosong yang sudah gelap. Sungguh sangat menyiksa keberanianku perjalanan lift ini. Ketika aku tiba di lantai 2 basement, pintu liftnya terbuka. Dan sepi sekali. Hanya ada mobilku, dan mobil itu terparkir kira-kira 50 meter dari lift ini. Sial, pikirku. Aku pun berjalan dengan sangat cepat menuju mobilku. Beberapa langkah dari mobilku, kembali aku mencium aroma wangi bunga seperti yang semalam kucium di garasi rumahku. Sontak langkahku terhenti kala aku kembali melihat bayangan gelap sosok hitam di kabin penumpang. Ia duduk di kabin penumpang mobilku. Ya Allah, dia lagi, pikirku. Namun kali ini aku tak peduli. Aku lelah. Aku hanya ingin tidur dan istirahat. Karena besok aku harus kembali lagi bekerja. Dan pikirku, itu mobilku. So, aku nggak perlu takut apapun. Kubuka kunci dan pintu mobilku. Ternyata di dalamnya kosong-kosong saja. Aku segera masuk dan telingak-telinguk mencari sosok bayangan hitam tersebut. Aman, pikirku. Segera aku nyalakan mesinnya dan bergegas meninggalkan parkiran tersebut. Di gerbang keluar, kulihat ada seorang petugas parkir yang masih berjaga di posnya. Aku segera membuka kaca mobilku dan menyerahkan tiket parkirku. Cukup lumayan yang harus kubayarkan untuk parkir hari ini, mengingat aku belum berlangganan. Setelah ku bayar, penjaga parkir itu mengucapkan terima kasih. Seperti ini katanya. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Aku bergegas belok kanan ke arah jalan menuju rumahku. Tiba-tiba, aku teringat oleh perkataan petugas parkir tersebut. Kalau nggak salah dia mengucapkan, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bu. Dek. Sontak aku merinding hebat. Detak jantungku memompa lebih cepat, dan aku refleks melihat ke spion dalam atau tengah. Oh my god. Aku lupa. Spion tengahnya belum aku beli. Aku langsung menengok ke belakang. Dan jantungku serasa mau meloncat keluar dari tubuhku. Seorang wanita tanpa kepala berada tepat di bangku baris kedua mobilku. Dengan suara lirih dan meringis, wanita itu bertanya kepadaku, "Pak, kepalaku mana, Pak?" Pertanyaan itu terus dia ulangi. "Pak, kepalaku mana, Pak?" Aku benar-benar tak mampu menahan diri. Seketika aku menginjak rem. Ku tepikan mobilku. Aku bergegas berlari meninggalkan mobil tersebut. Tak jauh di perempatan jalan itu, aku menemukan seorang polisi yang tengah berpatroli malam. Aku segera menghampirinya dan meminta pertolongannya. Aku katakan kepada polisi tersebut, "Pak polisi, tolong saya Pak."
Polisi itu menjawab, "Ya, ada apa ya, Pak?" Aku katakan, "Tolong, Pak, saya tinggalkan mobil saya di sana, Pak." Sambil menunjuk mobilku yang ada di tepi jalan. Polisi itu keheranan. "Memang ada apa sama mobilnya, Pak?" Aku menjawab setengah ragu-ragu untuk mengatakannya. "Eh, eh, ada setan buntung, Pak, di mobil saya." Ketika itu aku merasa aneh bin kaku, bin lucu, bin culun. Lapor polisi karena ada setan. Kayaknya baru pertama di dunia nih. Tapi memang ada setan di mobilku. Dan aku tidak berbohong. Masa iya aku malam-malam ngeprank polisi? Di luar dugaan, polisi itu merespon laporanku dengan sangat baik. Mungkin karena ini Indonesia dan bisa dibilang 99,99% masyarakat kita masih terhubung dengan aneka dunia gaib. Maka dia tak mentertawakanku. Apalagi ini sudah malam sekali. Bisa saja hal itu terjadi. Kami lalu berboncengan menghampiri mobilku. Dan tentu saja kami tak menjumpai setan buntung tanpa kepala itu di mobilku. Tapi, kembali di luar dugaan, polisi itu menawarkan dirinya untuk mengawal aku pulang. Padahal hal ini sama sekali bukan hal gawat dalam ranah peraturan kegawatan seperti orang meninggal, bawa jenazah, atau ambulan orang sakit, atau bahkan mobil pemadam kebakaran. Aku spontan menolak tawaran polisi tersebut dan setengah malu-malu aku pun mengatakan, "Terima kasih, Pak. Sepertinya sudah aman. Maaf ya, Pak, merepotkan." Polisi tersebut kemudian pamit melanjutkan tugasnya sambil berkata, "Hati-hati ya, Pak. Sudah malam. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena panik." Aku mengucapkan terima kasih sambil berpikir, mungkin laporanku ditanggapi serius karena banyak kejadian kecelakaan di Indonesia yang berhubungan dengan makhluk gaib. Di luar dugaan, walaupun aku ketakutan setengah mati, aku tetap sampai ke rumah dengan selamat tanpa kurang apapun. Aku bergegas istirahat dan tidur. Sebelum menutup mataku, aku kembali melihat jam di HP-ku, menunjukkan jam 24.00. Wah, tengah malam, pikirku. Aku kembali terbangun dalam keadaan kaget. Aku mendengar suara gaduh dari garasiku. Segera aku bangkit dan melihat jam dinding di ruang tengah, menunjukkan pukul 02.00. Sial, pikirku. Apalagi ini? Aku baru saja terlelap 2 jam dan gangguan ada lagi mengusik istirahatku. Dengan langkah berat dan ragu serta takut, aku berjalan ke arah garasiku. Kulihat dari jendela dapur yang terhubung ke garasiku sudah seperti diskotik. Lampu sen menyala, lampu jauh dan lampu dekat nyala bergantian. Klaksonnya bunyi berkali-kali tak beraturan. Liar sekali, pikirku. Sebenarnya ada apa dengan mobilku ini? Kok mobil ini 2 malam berturut-turut seperti hidup kala malam datang? Berusaha tak mengikuti rasa takutku, ku cabut salah satu kabel aki di mesin mobilku. Seketika, semua bunyi-bunyian nyala-nyala lampu berhenti begitu saja. Namun lagi-lagi bau harum bunga itu kembali tercium. Dan seketika itu juga, suara lirih dan meringis itu terdengar lagi. "Pak, mana kepala saya, Pak?"
Tanpa berpikir apapun, aku segera meninggalkan garasiku dan langsung masuk ke kamar dan tarik selimut menutupi seluruh tubuh dan kepalaku. Pagi kembali menyapa. Pagi itu aku berniat untuk mencari pemilik pertama mobilku itu. Berbekal nama perusahaan yang tertera di BPKB, aku pun search Google nama yayasan tersebut. Dan anehnya, ketika lamaannya tampil, yang muncul adalah sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Setelah aku baca lebih lanjut, ternyata yayasan tersebut adalah induk usaha dari rumah sakit tersebut. Ketika rumah sakit itu muncul, tiba-tiba saja pikiranku langsung berkata, jangan-jangan benar mobil ini bekas ambulans, atau bahkan mobil jenazah. Pikiranku liar, mengingat model mobilku ini memang banyak digunakan sebagai ambulans atau mobil jenazah. Tak mau berlarut-larut, aku pun mencoba tak terlalu memikirkannya. Dalam perjalananku ke kantor, aku menyempatkan untuk membeli spion tengah atau spion dalam untuk mobilku itu. Rencana yang belum sempat realisasi dan beberapa kali tertunda. Ketika aku memasang spion tersebut, mekanik yang memasangnya bertanya, "Spionnya kemana, Pak? Tumben. Biasanya yang nggak ada atau dicuri tuh spion luar kiri atau spion luar kanan." Aku menjawabnya, "Iya bang, dari beli mobil ini emang udah nggak ada spionnya." Mekanik itu menimpali enteng, "Oh, Bapak beli mobil second? Kayak mobil-mobil jenazah ya Pak, nggak pakai spion tengah?" Jawaban atau perkataan mekanik itu benar-benar seperti perkataan kunci yang kembali terulang setelah aku googling tentang yayasan pemilik mobil ini. Dan aku pun terus-menerus kepikiran, jangan-jangan benar, ini memang mobil bekas jenazah. Aku kembali termenung. Jika ini bekas mobil jenazah dan spion belakang memang sengaja tidak dipasang, berarti pengemudi-pengemudi mobil ini mencoba menghindari melihat sesuatu melalui spion. Dan aku memasangnya kembali. Celaka, pikirku. Seharian di kantor kerjaku tak maksimal. Aku terus berpikir bagaimana cara menjual kembali mobil itu. Aku juga berpikir apa sebaiknya spionnya aku tutup sesuatu saja. Jadi, aku tak perlu melihat apapun di kabin belakang melalui spionku. Jika memang ada penampakan. Di tengah lamunanku, temanku menepuk pundakku. Reno namanya. Lalu Reno bilang, "Lex, lo baru beli mobil ya? Test ride dong. Ntar sore gue nebeng ya." Aku entah kenapa bahagia sekali mendengar Reno mengatakan hal itu. Aku pun langsung mengiyakan. "Oke Ren, lo mau tiap hari nebeng juga boleh," kataku. Reno menjawab dengan muka riang gembira. "Sumpah lo? Wah, kalau tiap hari mau enak banget gue." "Bener ya, boleh ya tiap hari ya," dia bilang. Aku jawab sok bijak. "Buat temen mah oke aja Ren. Lagian kan searah." Reno tidak tahu jawabanku mempunyai maksud lain. Aku memang benar-benar butuh teman di mobil itu. Perjalanan pulang kantorku jadi lebih nyaman. Aku sekarang akan selalu ditemani Reno, terkecuali dia sakit atau salah satu di antara kami harus lembur. Reno terkejut melihatku menempelkan potongan kertas berbentuk spion di spion mobilku. Dia bertanya, "Kenapa lo tutup spionnya, Lex?" Aku menjawab, "Nggak apa-apa, Ren. Gue nggak biasa pakai spion tengah.
Kan gue dulu tiap hari naik motor, nggak pakai spion tengah. Jawaban konyol, pikirku. Reno hanya mengangguk-angguk setuju. Secara dia numpang. Tapi aku yakin dia pasti mikir aku orang aneh. Punya mobil, tapi masih bergaya naik motor. Kami terjebak macet di sepanjang MT Haryono. Entah kenapa, tol dan non-tol semua padat tak bergerak. Kami sedang menikmati alunan lagu dan berbicara ringan ketika tiba-tiba bau busuk menyengat hadir di dalam mobil itu. Ruangan yang tertutup rapat dan ber-AC membuat bau itu sangat menusuk hidung. Spontan, aku menengok ke Reno dan bertanya, "Lo kentut ya, Ren? Gila, bau banget kentut lo." Reno menjawab singit, "Enak aja lo nuduh, lo kali yang kentut, Lex." Mendengar jawaban Reno, aku tak percaya. Sambil kesal, aku pun buka kaca jendela di sebelahku. Reno pun membuka kaca sebelahnya. Tiba-tiba angin besar berhembus menembus ke dalam mobil melalui jendela sebelah kanan keluar ke sebelah kiri. Normal menurutku, karena kondisi ketika itu mau hujan, dan kami berada di antara gedung-gedung tinggi di MT Haryono. Rupanya angin itu membuat kertas yang kugunakan untuk menutup spionku terlepas. Sontak aku langsung melihat ke spion yang terbuka itu. Kaget aku bukan kepalang. Dari spion itu aku melihat satu sosok hitam legam. Sepertinya korban kebakaran. Sedang duduk bersama sosok wanita hitam tanpa kepala di bangku baris kedua. Melihat wajahku memucat, putih seperti tembok rumah baru, sontak Reno menoleh ke belakang. Reno tiba-tiba saja berteriak, "Lex, itu apaan, Lex? Lex, kabur, Lex! Kabur cepetan, Lex!" Aku lihat Reno kabur keluar dari mobil meninggalkanku sendiri. Dia sih enak tinggal kabur. Lah, aku takut, gemeteran di dalam mobil. Sosok gosong itu mendekat hingga kepalanya tepat berada di samping telingaku. Baunya yang busuk seperti mayat terbakar yang mungkin baru ditemukan setelah beberapa hari itu sangat kuat menusuk ke hidungku, tembus hingga ke dalam perutku, membuatku muntah seketika itu juga. Sosok itu hanya menangis di sebelahku, sementara si bayangan hitam tanpa kepala itu terus-menerus menanyakan, "Pak, kepala saya mana, Pak?" Aku terbangun di rumah sakit. Rupanya aku pingsan. Dan orang-orang mengira aku terkena serangan jantung. Mereka menolongku dan membawaku ke rumah sakit. Mobilku dibawa oleh salah satu dari mereka ke kantor polisi terdekat. Aku biarkan mobil itu di parkiran kantor polisi tersebut selama beberapa hari. Hingga aku menerima telepon dari kantor polisi tersebut memintaku untuk mengambil mobilku. Aku katakan dan jelaskan bahwa aku tidak mau mengambil mobilku itu. Aku ceritakan tentang hal yang terjadi terhadap diriku dan mobil itu. Di luar dugaan, pihak kepolisian cukup mengerti alasanku, walaupun aku malu mengatakannya. Hingga beberapa hari kemudian, seorang polisi kembali menelponku. Kali ini dia menanyakan apakah aku berniat menjual mobil itu. Aku bilang, jika ada yang mau beli, aku tentu akan menjualnya. Lalu polisi itu menjelaskan bahwa dia mempunyai masjid di kampungnya, dan masjid itu berencana untuk mengadakan mobil jenazah untuk digunakan di kampung tersebut. Namun, karena dari kampung, mereka hanya mampu beli mobil jenazah bekas-bekas saja.
Aku sangat bahagia mendengar penjelasan polisi tersebut. Akhirnya mobilku dibeli dan dijadikan mobil jenazah di masjid kampung Pak Polisi tersebut. Dan aku pun terlepas dari gangguan-gangguan gaib yang tanpa henti dari X mobil jenazah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.